Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami di mana kami di sini membahas Apple, hubungannya tentang manajemen global dan digital. Sebelum memasuki presentasi, saya ingin mengucapkan dulu terima kasih terhadap dosen pengampu kami yaitu Dr. Sigit Indrawijaya, SEMM. Baik, kita langsung mulai saja. Yang pertama adalah anggota dari kelompok kami. Ada Noval Ramadan dengan NIM 066, terus Razak Rohman dengan NIM akhir 081, terus ada Intan Nur Sofyani dengan NIM akhir 087, dan saya sendiri Zidan Alfaris Lubis dengan NIM akhir 017. Di sini konten kami membahas tentang gambaran perusahaan Apple yang menjelaskan tentang brand Apple ini sendiri, kemudian sejarah dan perkembangannya perusahaan Apple, terus produk unggulan ternama dari perusahaan Apple, pemicu dan pendorong digital perusahaan Apple, strategi transformasi digital, dan terakhir dampak transformasi digital pada perusahaan. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, silahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Zainal Bilali. Di sini saya akan membacakan pada profil Apple Company. Jadi, Apple Inc. ini adalah perusahaan teknologi global yang didirikan pada tahun 1976 oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne, yang awalnya berfokus pada komputer pribadi sebelum berkembang menjadi produsen perangkat premium seperti iPhone, iPad, dan Mac, serta layanan digital seperti iCloud dan Apple Music. Apple juga melayani pasar global terutama pada segmen pengguna premium yang mengutamakan kualitas, keamanan, dan pengalaman ekosistem yang seamless. Sebelum transformasi digital, Apple masih sangat bergantung pada komputer, Macintosh, dan sistem operasi lama yang kurang efisien, sehingga perusahaan memerlukan inovasi besar untuk bertahan dalam persaingan teknologi. Lalu berikutnya ada sejarah serta pertumbuhan pada perusahaan Apple. Berawal dari Apple 1 dan Apple 2 yang sukses, Apple kemudian menghadapi krisis pada tahun 1980 sampai 1990 akibat persaingan ketat dan konflik internal sehingga Steve Jobs keluar dari perusahaan. Titik balik terjadi ketika Apple mengakuisisi Next dan membawa Jobs kembali, memicu restrukturisasi besar dan melahirkan iMac serta sistem operasi modern Mac OS X. Lalu terdapat pula momentum digital semakin kuat dengan hadirnya iTunes dan iPod sebelum puncaknya hadir pada tahun 2007 melalui peluncuran iPhone yang mengubah arah Apple menjadi perusahaan berfokus ekosistem digital dan layanan global, bukan hanya sekedar perusahaan komputer. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Noval atas pemaparannya tentang sejarah pertumbuhan dan juga brand itu sendiri. Selanjutnya materi tentang popular product akan dibahas oleh Intan Nur Sofyani. Untuk Sofi, dipersilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya adalah popular product. Jadi Apple ini dikenal berkat produk. Oke, jadi Apple ini dikenal berkat produk-produk unggulan seperti iPhone yang mendominasi pasar smartphone premium dengan desain elegan dan integrasi mendalam dengan iOS. Jadi MacBook dan iMac menjadi pilihan utama pelajar, profesional hingga kreator karena performa stabil, kualitas tinggi, dan efisiensi Apple Silicon. iPad menjadi tablet paling serbaguna untuk belajar, bekerja, dan kreativitas digital, sementara Apple Watch dan AirPods memperkuat ekosistem wearable dengan fitur kesehatan dan pengalaman audio premium, di mana produk legendaris seperti iPod, PowerBook, dan Macintosh terbentuk turut membentuk sejarah inovasi Apple. Ekosistem layanan digital seperti App Store, iCloud, Apple Music, dan Apple TV melengkapi pengalaman pengguna dan memperkuat posisi Apple sebagai pemimpin inovasi global.
Lalu ada trigger dan driver of digital transformation, di mana transformasi digital Apple ini dipicu kebutuhan internal untuk memperbaiki efisiensi, menyederhanakan lini produk, dan memperbarui sistem operasi yang tertinggal. Secara eksternal, Apple menghadapi tekanan kompetitor seperti Microsoft dan produsen smartphone Asia, serta perubahan cepat perilaku konsumen menuju perangkat mobile dan layanan digital. Pertumbuhan internet, kemajuan teknologi nirkabel, dan globalisasi memperkuat tuntutan penggunaan akan perangkat yang lebih pintar, aman, dan saling terhubung. Industri komputer yang stagnan membuat Apple harus beralih dari bisnis hardware tradisional menuju ekosistem digital terpadu agar dapat bersaing dan bertahan di pasar global yang semakin kompetitif. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Sofi atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Arazak Rahman. Silakan, Ojak. Oke, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kali ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang digital transformation strategy. Oke, Apple menjalankan transformasi digital melalui pengembangan teknologi ini seperti iOS, macOS, atau Apple Silicon dan App Store untuk menciptakan ekosistem terintegrasi. Migrasi dari chip Intel ke Apple Silicon memberikan peningkatan besar dalam performa, efisiensi, dan kontrol desain. Digitalisasi rantai pasok diperkuat melalui kerjasama dengan TSMC dan Foxconn, serta otomatisasi produk Apple memperluas layanan digital seperti iCloud, Apple TV, Apple Pay, dan Apple Music untuk mengubah model bisnis dari sekadar penjualan perangkat menjadi layanan berbasis ekosistem. Implementasinya dilakukan bertahap, mulai dari inovasi perangkat, pembaruan software, hingga ekspansi layanan digital secara global. Oke, untuk berikutnya yaitu ada impact of digital transformation. Transformasi digital meningkatkan efisiensi operasional Apple melalui otomatisasi produksi, performa perangkat yang lebih tinggi, dan rantai pasok yang lebih stabil. Konsumen merasakan pengalaman yang lebih personal, aman, dan terhubung berkat integrasi produk dan layanan Apple. Secara finansial, pendapatan dari layanan digital meningkatkan kestabilan dan membantu Apple mempertahankan valuasi sebagai salah satu perusahaan terbesar di dunia. Model bisnis Apple berubah signifikan dari hardware-centric menjadi penyedia ekosistem digital global yang mendominasi pasar premium dan memperluas pengaruhnya di berbagai negara. Mungkin itu aja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ojak atas pemaparannya. Eh, ini adalah sesi diskusi dan selanjutnya adalah kesimpulan. Di mana berdasarkan bahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka kami menyimpulkan bahwa Apple Inc. adalah perusahaan teknologi global yang didirikan pada tahun 1976, melayani pasar premium yang mengutamakan kualitas, keamanan, dan ekosistem seamless. Meskipun berawal dari produk komputer seperti Apple One dan Apple II, Apple sempat menghadapi krisis internal dan persaingan ketat, hingga akhirnya titik balik besar terjadi pada kembalinya Steve Jobs dan peluncuran produk revolusioner seperti iPhone pada tahun 2007. Transformasi digital perusahaan ini dipicu oleh kebutuhan internal untuk meningkatkan efisiensi dan memperbarui sistem operasi yang tertinggal, serta tekanan eksternal dari kompetitor dan pergeseran perilaku konsumen menuju perangkat mobile dan layanan digital. Strategi inti Apple dalam transformasi digital adalah pengembangan teknologi inti yaitu iOS, macOS, Apple Silicon, dan App Store untuk menciptakan ekosistem terintegrasi yang didukung oleh ekspansi layanan digital seperti iCloud dan Apple Music. Dampak dari transformasi ini sangat signifikan meningkatkan efisiensi operasional, mengubah model bisnis dari hardware-centric menjadi penyedia ekosistem digital global, dan meningkatkan pendapatan dari layanan digital yang memperkuat kestabilan finansial perusahaan. Baik, itu saja yang dapat kami bahas dan kami jabarkan hasil dari diskusi kami yang kami presentasikan juga.
Mungkin saya akhiri mewakili teman-teman saya juga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.